Ya, ini berjuang dengan apa kalau bukan dengan hati nurani ya. Kita di pekerjaan yang duniawi aja kita sungguh-sungguh dan kita berjuang ingin dapat kepercayaan dari owner ya, agar kita dapat reward lebih tinggi. Harusnya di proyek yang seperti ini juga kayak gitu. Karena kita yang nilai kita langsung bukan manusia kan, tapi pemilik langit dan bumi gitu. Selama rumah teduh berdiri, telah banyak pasien yang sudah difasilitasi untuk melakukan operasi. Tidak sedikit pula pasien yang menjemput ajal setelah beberapa bulan melakukan operasi. Namun, Teh Iin tidak menyesali hal tersebut, karena ia sudah melakukan yang terbaik. Jadi Iin sama sekali nggak pernah nyesel kalau misalnya ada pasien yang kita operasi setahun kemudian meninggal, nggak nyesel. Kita udah melakukan yang terbaik, minimal insya Allah jangan setahun Iin pernah melakukan 2 bulan, 3 bulan dia selesai ternyata meninggal. Enggak, Iin ngerasanya 3 bulan ini dia bisa jalan-jalan keluar, itu jauh lebih baik daripada dia 3 bulan tergeletak di rumah. Kita bisa berjuang untuk memberikan kualitas hidup di sisa hidupnya itu dengan kualitas yang baik. Untuk apa? Untuk ibadah teh. Iin pribadi nih yang masih jauh dari soleha, ngerasa kalau lagi sakit ibadah tuh nggak enak banget, sholat nggak enak. Jadi kalau misalnya kita punya kesehatan itu untuk ibadah kita ke Allah enak, kita bisa ngurus orang-orang yang kita kasihi dengan enak, kita bisa beramal soleh dengan enak, semuanya untuk ibadah. Cerita singkat ya, gimana cara Allah bergerak luar biasa. Ada ibu ini solehah banget ya, saking solehahnya pasrah banget. Dia nggak punya suami, cuma punya anak angkat dan anak angkatnya kerja di pabrik. Tinggalnya di Tasik, lokasinya di bawah banget. Jadi dia terpencil banget. Ke puskesmas aja yang jadi vaskes pertama dari BPJS jauh. Qadarullahnya dia tidak diaku sebagai warga sana. Jadi dia nggak punya KTP, nggak punya apalagi BPJS. Ibu ini kakinya udah bengkak-bengkak teh, perutnya gede, kakinya udah bengkak-bengkak. Namanya Bu Julaiha. Suatu ketika si ibu ini lagi kesakitan banget. Dia duduk di pinggir jalan nangis. Lewatlah anak KKN teh, mahasiswa KKN yang sekolah tinggi farmasi Bandung kalau nggak salah. Lagi KKN di sana 1 bulan di Tasik. Ngelihat ibu itu lagi nangis kesakitan, ditanya, "Ibu kenapa gini-gini?" Qadarullah mahasiswa itu followers Iin. Gitu, DM lah dia ke Iin. Qadarullah juga. Iin kan yang nge-DM banyak ya teh. Nggak semuanya mampu Iin respon karena keterbatasan waktu. Yang ini kok dibaca cepat sama Iin, langsung Iin suruh japri lewat WhatsApp. Terus Iin tanya kasusnya gimana. Dia bilang, "Teh, ini parah karena dia nggak punya identitas segala macam." Akhirnya dia bilang, wah berat nih kalau nggak punya identitas, memang udah harus jalur umum, kita harus keluar uang. Nah dalam kondisi kayak gitu, Iin lihat skala prioritas, ini kondisinya udah berat. Karena dia perutnya udah sakit, dia pasti kemana-mana kan, udah gede banget. Akhirnya kita kirim ambulans langsung ke kampungnya, dijemput dibawa ke sini, simultan teman-teman yang di KKN di sana dia proses. Dan alhamdulillah dapat KTP-nya, dapat kakaknya bisa diurusin lah, alhamdulillah. Karena Iin berpikir apa, daruratnya kita tangani dulu, nanti ke depannya seumur hidupnya harus ada BPJS dan itu akan menolong banget. Jadi nggak tergantung terus sama rumah teduh. Ini encourage teman-teman untuk mau melakukan itu. Nah, pasiennya kesini alhamdulillah ditangani. Alhamdulillah teh 2 kali itu Iin posting kok Bu Julaiha itu. Diposting 2 kali semua kempes-kempes beres. Memang ada penyakit jantung, alhamdulillah nggak perlu operasi. 2 kali ke rumah sakit dikasih obat yang bagus, terus sakitnya memang di jantungnya ada pembekakan, memang harus berobat, ada resep. Tapi maksudnya sesederhana itu ya pengobatannya, tapi kalau kita nggak melakukan tindakan yang tepat, akan menderita banget gitu si ibu itu. Padahal ternyata pas kita tangani, nggak repot tuh, Iin udah siap-siap operasi sebetulnya teh. Catatannya adalah ketika Iin ngobrol dengan si ibu ini saking solehnya, Iin pernah posting. Banyak sekali yang ngerasa dapat sesuatu padahal pembicaraan sederhana. Si ibu cuma bilang gini, "Neng, saya mah udah pasrah banget," katanya, "karena saya ngerasa nggak diurus. Setiap malam saya cuma bilang, alhamdulillah, saya cuma minta sama Allah," katanya, "kalau memang saya punya umur, saya minta disembuhkan supaya saya nggak harus jadi beban orang lain. Tapi kalau saya memang nggak ada umur, kalau memang nggak ada jalan kesembuhan, saya minta dimatikan sekarang. Saya ikhlas mau mati sekarang. Ridho saya mah. Saya dikasih sakit udah ridho." Itu beda lah, ngomongnya beda seperti ini ngomongnya, tapi ketika dia ngomong ini langsung bercucuran air mata karena dia ngerasa ini orang yang ikhlas banget ya. Makanya Allah tolong tuh. Ketika dia udah siap mati saat itu, dia bilang saya siap mati, bahkan dia sampai bahasanya, kalaupun saya nggak ada yang mau nguburin, saya ikhlas, nggak apa-apa asal bau saya nggak mengganggu orang lain, sampai kayak gitu. Saking udah nggak mau ngerepotin. Maksudnya Iin lihat ya Allah, ternyata ketika Iin dialog dengan pasien, oh inilah orang-orang soleh yang Allah kirimkan ke kita. Ternyata pertolongan Allah tuh luar biasa dahsyat ya. Walaupun tidak mudah,
Teh Iin selalu berusaha menguatkan mental pasien yang sudah hampir menyerah. Ia memberikan keyakinan bahwa akidah harus tetap kuat meskipun rasa sakit terus terasa sepanjang hidup di dunia. Iin menghadapi pasien minta bunuh diri itu banyak teh, minta disuntik mati karena kesakitan, nggak kuat menanggung rasa sakit, nggak bisa menghadapi masalah hidup. Kalau dia sampai kufur, itu bahaya teh. Dia rugi di dunia, di akhirat rugi selamanya. Dapat apa dong mereka? Tapi kalau mereka di dunia ini menjalani hidup yang berat kayak gitu, kesakitan, miskin, penuh dengan masalah, nggak sempat senang-senang kayak kita, tapi mereka pegang imannya, mereka paham ini adalah cara Allah menyayangi mereka, di akhirat mereka lebih baik dari kita mungkin teh. Tapi untuk menghantarkan mereka ke sana kan nggak mudah. Gimana bisa mereka bilang alhamdulillah atas rasa sakit? Mereka tuh orang-orang yang tidak seperti kita, paham ilmu agama, datang ke taklim tiap minggu, bisa Google ustadz-ustadz keren. Mereka kadang-kadang akidahnya rendah teh, yang kenapa Iin posting bahkan tayamum aja nggak ngerti. Mereka yang ketika berdarah mereka nggak bisa sholat, padahal darah itu udah bukan darah haid tapi darah penyakit. Tapi Iin meyakini Allah itu kan maha adil ya teh. Iin harus meyakini Allah itu adil. Jadi tidak adil ketika Iin melihat kenapa di dunia dia susah, di akhirat dia nggak dapat apa-apa, itu kan jadi nggak adil. Biarlah keadilan Allah itu berjalan ketika di akhirat dia bahagia selamanya. Itu Allah maha adil. Mengenalkan Allah dengan cara yang sederhana teh. Memahamkan Allah ke mereka itu tidak bisa dengan menyampaikan hadis atau ayat. Nggak bisa bilang ibu kalau nggak sholat masuk neraka loh, kata Quran juga gitu, nggak bisa teh. Memahamkan Allah maha penyayang tuh, Allah maha penyayang di mana penyayangnya, cek mereka teh. Ini susah-susah banget hidup kan. Memahamkan bahwa Allah itu penyayang adalah dengan cara memang menunjukkan kasih sayangnya secara langsung. Alhamdulillah banyak yang soleh, banyak yang nggak paham juga ada, yang sampai akhirnya nggak sholat ada. Itu yang Iin sedih banget sih. Makanya kadang-kadang bargaining Iin sama mereka, saya nggak minta serupiah pun dari mereka, saya minta mereka sholat. Iin minta mereka sholat, atau dalam keadaan sakit yang Iin tidak bisa dapatkan obatnya, Iin minta mereka istighfar, mati-matian minta ampun sama Allah. Rasa sakit itu dari Allah, kita nggak mungkin bantu. Minta mereka ketika dalam keadaan sakit banget, udahlah mau gimana lagi, udah ke Allah aja, obat udah nggak bisa bantu, minta ampun sama yang punya nyawa. Itu yang di situ kita bisa masuk deh. Ini yang makanya Iin senang kalau misalnya ngelihat rumah singgah itu yang pegang muslim ya, karena memang kalau muslim ketika kita berdialog kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang kita pahami, dengan ilmu yang kita pahami. Kalau rumah singgah itu dipegang oleh non muslim kan pasti mereka berbahasa dengan bahasa mereka. Padahal di sini kesempatan kita bisa berdakwah sih, dakwah dengan Iin mah nggak punya ilmu teh, cuman D3 doang gitu. Tapi minimal hal yang paling sederhana Iin tahu bahwa kita harus pegang iman sampai akhir, bahwa kita harus sholat apapun keadaannya sampai akhir aja. Kalau bisa kita harus sholat selama akal masih ada. Itu aja sih yang Iin mampu untuk sampaikan. Teh Iin berharap apa yang sekarang ia lakukan dapat diterapkan di berbagai kota lainnya, agar kebaikan dapat tersebar secara luas bagi orang-orang yang membutuhkan. Bukan apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Makanya Iin pikir kalau ada yang mau mengadopsi dan sanggup untuk mau berjuang di daerah lain, ini sebetulnya minimal 1% aja lah dari 100% yang kita bisa jadikan solusi. Minimal nggak, ada yang kita lakukan lah, ada yang kita perjuangkan. Nanti Allah tolong pasti. Banyak banget komunitas atau anak-anak muda atau ini yang tergerak pengen berbuat tapi masih tanggung kalau Iin lihat. Ini bentuk edukasi Iin ya. Jadi mereka hanya sekedar kayak melempar kasus, Teh Iin tolong ini, Teh Iin tolong ini gitu. Iin maunya mereka terlibat. Iin sendiri di sini udah punya ratusan pasien yang ini juga belum kepegang semua gitu, karena Iin nggak bisa 100% di sini, masih ada anak yang masih kecil, masih ada suami yang harus didampingi gitu. Jadi Iin mau teman-teman tuh mau bergerak juga. Iin coaching kalau mau, Iin dampingi, tapi nggak dilempar. Artinya contoh sederhana, ada yang DM gini, Teh saya punya pembantu misalnya, pembantu ini orang tuanya sakit keras gini-gini, orang tuanya bisa saya titipin nggak ke rumah teduh? Itu tidak meringankan Iin sebetulnya, bukan Iin tidak mau menolong, tapi kalau hanya skala gitu,
karena Iin merasain dulu juga seperti itu gitu. Ayo kalau kita mau sama-sama dapat proyek akhirat yang besar dari Allah, kerjakan yang paling sepele yang ada di sekitar kita, kita tangani dulu, jangan jadikan beban orang lain. Iin yakin yang bersangkutan, Iin akan encourage, coba fundraising, minimal di lingkungan terdekat, kalau memang nggak bisa gitu kan, kalau memang misalnya ini di lingkungan terdekat dulu fundraisingnya. Saya nggak pintar fundraising, saya nggak pede, enggak, ikhtiar aja dulu cari uangnya, nanti ini akan coaching, pasiennya harus dibawa kemana atau kemana gitu. Jadi nggak langsung dilempar, kan itu sekaligus mengajari ya, dan pahalanya nggak tanggung-tanggung gitu loh teh. Kalau mau punya pahala jangan tanggung-tanggung gitu, jangan sekedar kayaknya udah dapat kasus dilempar-lempar gitu, kayak udah jangan tanggung gitu, ya itu udah jadi pahala insya Allah ya. Ada orang sakit terus kita infokan ke orang yang mampu untuk menangani orang sakit. Tapi kalau mau meringankan kami di rumah teduh, ikut terlibat dalam prosesnya, nanti Iin tinggal arahkan. Makanya teh, kenapa Iin selalu happy ada di rumah teduh tuh, karena kayak ngelihat Allah bergerak tuh bener, menolong orang-orang yang berkehendak dia tolong. Kayak ngelihat banget cara kerja Allah tuh, masya Allah ya, masya Allah gitu. Ini semuanya memang Allah, tangan Allah banget. Tolong doakan aja dari semuanya. Iin pengen istiqomah, Iin pengen tetap diamanahi bergerak dengan cinta. Cinta ini dari Allah. Iin hayati banget. Tanpa cinta nggak bisa kerja kayak gini, teh capek, lelah. Modal cinta dan cinta itu dari Allah. Moga-moga Allah tetap kasih Iin cinta yang besar untuk mereka. Iin juga pengen moga-moga Allah jaga amanah, karena Iin takut teh, begitu Iin nggak amanah, Allah nggak akan kasih Iin uang. Mudah buat Allah mencabut semuanya. Kalau Allah cabut, Iin nggak bisa berbuat apa-apa teh, karena Iin nggak punya apa-apa. Semuanya titipan dari donatur, semuanya titipan dari sahabat-sahabat. Tanpa mereka, Iin nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa mereka, Iin cuma bisa nangis, nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi semuanya Allah yang ngejalanin. Moga-moga Allah jaga, moga-moga Allah kelak kasih kesempatan atau ilhamkan kondisi yang bisa lebih banyak lagi memberikan solusi buat masalah kesehatan.